Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan materi pada mata kuliah tambang umum. Itu sebuah tugas mengenai alat-alat berat yang ada digunakan dalam dunia pertambangan. Baik, langsung saja pada materinya. Eh, Materi kali ini berjudul tentang membahas tentang alat berat dalam pertambangan. Oke, pendahuluan kegiatan pertambangan merupakan aktivitas yang melibatkan proses penggalian, pemindahan, pengolahan, dan pengangkutan material dalam jumlah besar untuk mencapai efisiensi, produktivitas, serta keselamatan kerja yang optimal. Penggunaan alat berat menjadi elemen yang sangat penting. Alat berat seperti ekskavator, bulldozer, dump truck, wheel loader, hingga grader dirancang untuk menangani kondisi medan yang berat dengan volume pekerjaan yang besar, sehingga mampu mempercepat proses penambangan dibandingkan metode manual. Dalam dunia pertambangan, ada beberapa alat berat yang vital atau yang masih digunakan dalam kegiatan penambangan. Di antaranya itu yang pertama ada dump truck, yaitu sebuah kendaraan tambang yang menjadi tulang punggung utama dalam urusan pengangkutan material dari lokasi satu ke lokasi lainnya. Tentunya menjadikan dump truck sebagai salah satu alat sentral dalam industri pertambangan. Selain itu, perlu diketahui juga bahwa dump truck tambang sendiri ada beberapa jenis. Di antaranya ada dump truck tipe HD Reach dump truck dan articulate dump truck. Berikut untuk beberapa jenis dump truck. Kemudian pada dump truck tipe tipper memiliki pallet atau kapasitas muat hingga 5 sampai 30 ton, tergantung varian ringan hingga yang agak besar. Kemudian tipe ini cocok pada area tambang kecil hingga menengah dengan jarak pendek hingga menengah dan pada akses yang sempit atau terbatas. Kemudian untuk harga dan biaya operasional jauh lebih rendah, lincah, fleksibel, di area sempit atau area kerja kecil, kapasitas kecil per trip, namun kurang efisien kalau volume terlalu besar atau hal jarak jauh, dan kurang cocok untuk produksi tambang besar. Yang kedua yaitu HG Rage Dump Truck atau dump truck haul besar yang memiliki kapasitas muat 40 hingga 400 lebih ton. Pada truk besar pellet bisa hingga ratusan ton. Kemudian cocok pada tambang terbuka yang beroperasi skala besar dengan haul rod yang lebar dan terawat. Hal yang diperhatikan pada tipe ini yaitu yang pertama tentunya kapasitas muat yang lebih besar dengan efisiensi untuk sangat cocok di jarak yang jauh dengan volume yang cukup banyak, dengan kos portalnya umumnya lebih rendah daripada truk kecil, stabil di jalan rata, mampu hal berat terus-menerus, membutuhkan infrastruktur jalan tambang yang lebih baik, yaitu tanda kutip jalan yang lebar, landai, dan tentunya yang bagus. Ada beberapa kekurangannya itu kurang fleksibel di medan berat,
seperti berlumpur, terjal, dan juga investasi serta biaya operasional yang tinggi. Selanjutnya tipe articulate dump truck atau IDT yang dimana memiliki kapasitas muat 25 hingga 60 ton tergantung variasi, cocok pada medan off-road atau tidak rata, berlumpur, berbatu, atau kondisi jalan yang jelek. Sangat fleksibel, mampu melaju di medan sulit hingga berlumpur curam dengan radius terkecil, manuver mudah di area sempit dan terbatas. Pada tipe ini, kapasitas muat jauh lebih kecil dibandingkan reach haul truck dengan cost per ton lebih tinggi jika haul jauh. Akibatnya, biaya peliharaan lebih tinggi dibanding dump truck tipper biasa. Selanjutnya ada loader. Loader atau wheel loader adalah alat berat yang mirip dengan bulldozer, namun alat yang saat ini difungsikan untuk mengambil dan memindahkan material. Dengan ciri khasnya berupa adanya subkop atau ember di bagian depan yang menjadi senjata utama untuk bekerja mengambil material maupun memindahkan. Selanjutnya ada grader, yaitu alat berat alat berat yang wajib di area pertambangan dengan fungsi utamanya melakukan pembersihan jalur yang akan dilewati oleh dump truck. Alat ini harus selalu ada di setiap beberapa kilometer dan terus berpatroli guna memastikan tidak ada bebatuan yang mengganggu di tengah jalur truk tambang. Selain itu juga, alat ini eh, berguna untuk menjaga keselamatan, juga mengurangi risiko adanya batu yang akan melukai ban dump truk. Selanjutnya, ekskavator, yaitu alat berat yang sepertinya bukan hanya di area pertambangan yang kita dapat temui. Alat berat ini bisa dibilang selalu ada di mana-mana di area penggalian dengan belai dan bakat di ujungnya. Swatter sebagai alat berat yang siap di setiap area penggalian. Dalam area pertama, ekskavator akan melayani beberapa dump truck, menggali lalu masukkan hasil galian material masuk ke bak truk hingga bunuh. Kemudian roller, yaitu salah satu alat yang difungsikan untuk meratakan tanah, kerikil, pasir, atau permukaan lain. Roll digunakan untuk meratakan permukaan. Bedanya dengan grader, jika grader meratakan dengan cara menyisir permukaan tanah dan membuang atau menyingkirkan gundukan, maka roller meratakan dengan cara melindas atau menekan permukaan yang tidak rata agar menjadi rata. Roller sendiri juga tidak hanya digunakan di area pertambangan, namun biasa juga digunakan pada konstruksi jalan dengan penyesuaian kebutuhan, dan jenis roller juga sangat bervariasi. Selanjutnya ada bulldozer, yaitu alat berat berjenis wheel tractor yang dilengkapi dengan blade atau pisau di bagian depan untuk mendorong, meratakan, memotong atau memindahkan material. Bulldozer merupakan salah satu alat penting di tambang karena daya dorong yang sangat besar dan mampu bekerja di medan ekstrim. Fungsi utamanya yaitu membersihkan vegetasi, semak perpohonan, dan atau topsoil dengan mendorong overburden core atau material hasil blasting ke area tertentu, membentuk jalan baru atau membuka akses road, meratakan permukaan dan menjaga kestabilan jalan tambang. Baik, untuk penutup, uh, alat-alat dalam alat-alat berat dalam pertambangan memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam kegiatan pertambangan, mulai dari tahap pembukaan lahan, penggalian, pengangkutan, hingga proses penunjang yang lain. Setiap alat memiliki fungsi yang berbeda sesuai kebutuhan lapangan. Tentunya dengan penggunaan alat yang tepat, kegiatan tambang dapat berjalan lebih cepat, aman, dan efisien. Selain itu juga kondisi dan perawatan alat juga sangat menentukan keberhasilan operasi karena alat yang terawat dapat mengurangi risiko kerusakan dan kecelakaan kerja.
hingga pada akhirnya pemilihan dan pengelolaan alat tambang yang baik membantu perusahaan mencapai produktivitas tinggi sekaligus menjaga keselamatan pekerja. Baik, mungkin demikian pemaparan materi tugas pada kali ini. Kurang lebihnya mau dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.